Saat Hagai diutus untuk menyampaikan janji Tuhan, janji Allah kepada orang-orang di situ bahwa ada seseorang namanya Muhammad itu untuk segala bangsa gitu. Hmm. Nah, di sini coba Mas Nandar turun lagi ke bawah. Ini yang di sini-sini itu. Bentar-bentar. Yang di bawah kan Hmm. tulisan-tulisannya tuh ada yang kayak gini-gini tuh. Ya, ya. Bisa kelihatan nggak sih? Ini yang paralel tambah. Ya, ya. Oke, sudah. Ya, Mbak lihat layar saya aja, Mbak. Oh iya. Kelihatan nggak? Yang Nah, mana? di situ coba Mas Nandar klik yang sehingga barang-barang yang indah. Jadi barang-barang yang indah itu kan ada kode. Terkait dengan Hamad itu di mana itu? Oke. Ya. Gimana, Mbak? Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya Al memang suaraku jelas ya tapi ya. Oh, jelas banget, jelas. Oh, alhamdulillah. Soalnya ini nggak pakai headset juga sih langsung. Ya, jadi gini Mas Jelas, Nandar, enak, enak. sebenarnya Mm-mm. alhamdulillah ya kita sebagai muslim kita kan udah dikasih petunjuk ya melalui Al-Qur'an kan gitu. Disebutkan bahwa nama Muhammad itu udah tercatat di kitab-kitab terdahulu, di kitab-kitab eh, nabi sebelum Nabi Muhammad diutus gitu ya. Nah, ternyata Mm. kalau kita sekarang lihat nyari gitu ya di Bible yang sekarang beredar gitu kan, itu udah diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang mereka inginkan gitu. Bahkan arti-arti yang mereka mau kan gitu. Nah, tapi Mm-mm. kalau kita mau teliti, Mas Nantar tahu Hagai kan ya pasti ya. Mas Nantar ini kan evangelis nih, ngerti dong. Hagai Mm-mm. itu kan Tahu. kalau di Bible ya. Oh, evangelis yang ditakuti Hmm, para pendeta sedunia ini. Ya, betul Hagai. sekali, Masya Allah. Ya, jadi ini ayat yang pertama dulu, nggak apa-apa ya, langsung aja ya ke ayat-ayatnya ya. Boleh, Jadi yang boleh langsung, pertama langsung. itu aku nunjukin data saat Hagai itu dalam Bible itu Hagai adalah sebuah nabi. Hagai itu diutus gitu. Tuhan mengutus Hagai Mm-mm. kepada bangsa Israel di mana waktu itu mereka itu lagi dalam keterpurukan, dalam keadaan sedih gitu ya. Karena mereka itu Mm-mm. masih mengenang-enang bait suci Salomo, bait suci Sulaiman gitu kan yang hancur gitu. Mm-mm. Nah, tapi Hagai ini diperintahkan Tuhan untuk memberikan kabar gembira buat mereka. Diperintahkan ngasih tahu ke mereka bahwa akan ada yang datang dengan nama Muhammad. Yang datang itu untuk segala bangsa. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat di Bible, itu adanya Mas Sandar yang share apa aku yang share nih? Datanya nih. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Aku ya, bentar-bentar Boleh ya. Mbak Aku Natali bacakan. Ya, boleh. langsung kutunjukin aja ya kalau gitu ya, bentar ya. Ya, siap. Di sini itu di Hagai ya. Belum ya. Aku tuh sering udah buka kamera tapi belum disimpan gitu loh. Di sini Hagai, kelihatan ya Mas ya? Kelihatan. Hagai 2 ayat 7 ya. Nah, Hagai 2 ayat 7. Jadi di sini itu di Hagai ini sebenarnya diceritakan tentang yang tadi aku bilang itu, Hagai sedang diutus, kemudian disuruh ngasih tahu kalau akan ada Hmm. yang diutus untuk segala bangsa. Ini kelihatan nggak sih kecil-kecil gini tulisannya di Nanti TikTok nih ya aku Allah. bukakan juga deh Mbak. Atau Mbak kembali ke wajah Mbak, aku yang bukakan aja deh biar jelas. Oh iya iya. Efek, efek. Oke, ini ya teman-teman ya. Mbak Natali bisa lihat. Nah, bisa. Jadi aku sambil baca di HP ku ya. Nah, si Ya. Hagai ini kan banyak-banyak Oke, versi silakan. ya teman-teman ya. Kalau kita lihat penjelasannya di sini macam-macam nih terjemahan-terjemahan Bible. Tapi di situ yang mau aku tekankan di situ, saat Hagai diutus untuk menyampaikan janji Tuhan, janji Allah kepada
orang-orang di situ bahwa ada seseorang namanya Muhammad itu untuk segala bangsa gitu. Hmm. Nah, di sini coba Mas Nandar turun lagi ke bawah. Ini yang di sini-sini itu. Bentar. Yang di bawah kan tulisan-tulisannya tuh ada yang kayak gini-gini tuh. Ya, ya. Bisa kelihatan nggak sih? Ini yang paralel tambah. Ya, ya. Oke, sudah. Ya, Mbak lihat layar saya aja, Mbak. Oh iya. Kelihatan nggak? Nah, di situ coba Mas Nandar klik yang sehingga barang-barang yang indah. Jadi barang-barang yang indah itu kan ada kode 02532 itu ya. Itu diklik di situ. Sehingga barang-barang yang indah. Oke, yang Nah, di situ kan 02532 ada ya. kata-kata lain lagi ya. Ada yang 532. di situ kan ada juga mereka terjemahkan loh. belum Mas. Masih yang tadi dulu biar kelihatan warna hijau-hijaunya itu. Nah, jadi di situ sehingga barang yang indah-indah itu menuju juga pada kekayaan, pada keinginan kan gitu. Mereka kan terjemahinnya gitu ya. Coba diklik yang tadi tuh. Yang tadi Mas Andra udah klik sehingga barang yang indah-indah. Ini Diklik. yang 02532 ya. Nah, Klik. diklik itu muncul ya. Ya. Munculnya apa? Hemdah ya. Hemdah. Kita lihat ini pelafalan hemdah ini dari apa sih kata itu. Jadi aku pengen cari tahu tuh akar katanya apa sih yang mereka terjemahkan seperti itu gitu kan. Kenapa sih kok artinya bisa sampai barang yang indah-indah gitu. Kita klik yang from itu, from 02531. Ini. Nah, diklik. Bukan yang di bawah, yang di bawahnya. Yang asal mula itu. Kembali dulu. Mas Andra geser dikit. Nah, asal mula. Nah, itu diklik. Kan ada hemdah. Ya. Hemdah, terus di situ di bawahnya hemdah kan ada from. Ya. From 02531. Diklik di situ. 531 atau 530? 53. Oh, sebentar, ini Mas Andar tadi klik yang sebentar, coba back dulu Mas. Oke. Ini kan kosong, ini from, iya kan? Ini tah. Back lagi. Oh iya, itu diklik coba from. Kok beda ya di sini 32 di sini 31. Oke, diklik. Ini 32 yang hemdahnya, Mbak. Oh, berarti Mas Antar udah klik lagi ya. Udah diklik terus 02530 ya. 531. Oke, diklik sama aja deh. Di situ hemat ya. Hemat. Ya, hemat. Ternyata coba nih tampilannya digeser dikit ke sini lagi Mas, biar kelihatan tulisan yang pelafalan, asal mula, referensi. Nah, oke. Di situ asal mula, kita klik lagi. Kata apa sih kok jadi hemat di situ? Kita klik lagi. Nah, ternyata di situ hamat dan asal mula a primitive root. Jadi di situ udah mentok gitu loh. Itu udah akar kata yang paling mentok. Terus kita klik lagi kan ada referensi. 673 itu diklik Mas Andar. Wah, Pak Natali hebat nih, aku baru tahu nih. Maksudnya kan kelihatan tulisan kuning-kuning gitu ya. Kuning-kuning yang kayak gini, kuning-kuning. Cuma diklik pelan. Tadi itu di tuat itu TWOT itu sebelahnya kan 637 itu. 673 itu. Nah, itu digeser dikit biar kelihatan tulisan kuningnya ada the name Muhammad di situ. Yang mana ya? Diklik terus dipakuin. Aku aja bagaimana nih? Oh, ini nih. Nah, kan ada gambar paku-paku tuh, dipakuin biar nggak kabur tulisannya. Kita kayak ini ya. Dipaku, udah dipaku. Oh iya, Rek. Ini nih ya. Nah, ternyata di situ ada Hebrew word. Jadi di situ ada kata Ibraninya Hamad dan di bawah Mas Antar bisa baca di situ the name Muhammad comes from the root. Wah, Masya Allah. Ini padahal LAI sendiri ya. Nah, itu dari Alkitab Sabda sendiri. Nah, terimalah kebenaran. Masya Allah. Baru tahu nih Mbak. Mbak Natali kok pinter sih ya. Masya Allah. Situ loh. Memang para mu'alaf ini pinter-pinter. Ini buat teman-teman ya. Ini datanya dari orang Kristen sendiri loh. Nih, Alkitab Sabda ya. Jadi bukan literasi Muslim, tetapi ini literasi Kristen.
Hmm. Ternyata memang Nabi Muhammad itu sudah dijanjikan Hmm. di dalam Alkitab gitu sebagai nabi yang terakhir. Makanya kalau ada orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad itu pasti auto neraka. Ya, kalau sudah Nabi Muhammad diutus. Orang Biblos sendiri sudah lihat teman-teman ya. Nah, Ini caranya diklik. nah, Nah, di ketika situ dimunculkan itu ada muncul di sini. Saya baca satu-satu. Hebrew word Hamad. Strong cross reference 2530 4262. Definition bla 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 bla. Derivatif derivatif. Nah, ini the Arabic. Nah, ini bahasa Inggrisnya saya jadi bisa ini. Nah, saya nggak bisa bahasa Inggris tapi Roh Kudus mencurahkan ini. Ya, the Arabic Hamida nih teman-teman ya. Ini Roh Kudus datang nih. Haleluya, 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 haleluya. Bara bara bara, biri biri biri, boro boro. The Anda. Arabic, the Arabic Hamida means praise and the name Muhammad atau Nah, Muhammad comes from the root, datang dari akar katanya. Dor, hmm. terimalah Terus kebenaran gini juga saudara. teman-teman. Jadi mereka ini sebenarnya walaupun ada kejujuran juga ya, ada sedikit Mm-mm. kejujuran di situ yang terang-terangan menulis the name Muhammad comes from the root, kan udah jelas berarti ini kata ini berakar dari nama Muhammad kan gitu. Tapi mereka Betul. tapi mereka di sini kalau kita mau terkecoh sama data-data mereka, mereka tetap aja di situ. Coba Mas Andar lihat di bawah referensi, kembali ke yang putih. Nah, referensi kan ada tuh di situ non noun maskulin ya. Kalau di situ apa? Maskulin atau feminin? Feminin ya. Ya, Ini kok beda ya? Di punyaku ini maskulin, di situ feminin. Coba aku ya nanti tunjukin coba. punyaku ya. Coba coba coba. Oke. Ya nama Bentar, juga kita Alkitab sama-sama buka belum. kamera ya, Mas ya. Ya ya ya, buka kamera ya. Ini Nah, ini maskulin, itu belum belum punya belum Mas Nandar belum dibuka kamera feminin. Mbak Natali. Kamera Oh Mbak iya ya. Natali belum dibuka. Nah, 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 nah. Nih ya. Tapi begitu kita klik tadi, kok ini ya gini ya. Sebentar nih, ini tadi diklik. Nah, kan yang ada nama Muhammad itu ya. Hmm. Jadi mereka ini kalau di Mas Standar itu kelihatannya ada untuk menunjukkan wanita, feminin kan gitu bentuk wanita. Hmm. Terus kalau di punyaku sini, ini dia bukan wanita, tapi maskulin. Maskulin. Tapi kalau Hamad itu kalau dalam bahasa Nah, Ibrani itu maskulin, Mbak. Memang benar nah maskulin. makanya di sini kita gini Mas Nandar, sebentar ya. Sebentar. Nah, jadi gini Mas, dia mau nulis ini jenis katanya untuk maskulin, untuk feminin. Kita nggak pedulikan itu. Karena yang harus kita pedulikan apa? Klik lagi Mas yang tadi yang TWOT 673. Hmm. Nah, yang harus jadi acuan itu benar-benar akar katanya. Nah, Karena akar katanya di situ the name Muhammad. nah, the Arabic Hamida means Uh, uh, praise and the name Muhammad comes nah, from the root. Muhammad. Dan di atasnya Hebrew wordnya kan ada tuh Hamad ya. Nah, Hebrew wordnya Hebrew wordnya Hamad. Hamad. Dan di bawah Ahmad. uh, uh, dan di bawah di situ the name Muhammad. Jadi kita nggak usah terkecoh dengan apa yang mereka jelaskan panjang lebar di lain-lainnya. Mereka mau meluaskan arti Muhammad sebagai itu bentuk wanita, bentuk laki-laki, bentuk benda, bentuk barang gitu. Kita fokus aja akar katanya apa yang dipakai kan gitu. Ketika akar kata yang dipakai nama Muhammad, nah ketika yang dipakai adalah akar katanya itu nama Muhammad, semua juga tahu dari dulu itu ya, apalagi zaman original teksnya itu ditulis ya, saat wahyu itu diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, itu belum ada orang yang namanya Muhammad. Belum. Ya Mas Anda ya. Nama Belum ajaib ada orang. itu nama nubuatan, Mbak. Nah, Kalau nama Yesus itu bukanlah nama ajaib. Sebelum Yesus lahir sudah ada Yesus Barabas, sudah ada Yesus bin Nun. Jadi nama Yesus itu bukan nama yang ajaib, tapi nama Muhammad, nama yang ajaib, nama yang maha dahsyat nubuatan.
Ini Nah, senada dengan perkataan Yesus, Mbak, di dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Masalah Hamad ini. Mbak, saya bacakan dulu, Mbak ya. Boleh? boleh, boleh, boleh. Di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6, firman Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmadu falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha syihrun mubin. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus putra Maryam alaiha shalom berkata, hai Bani Israel, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah. Aku bukan firman menjelma menjadi manusia, aku bukan TUHN, tetapi aku ini adalah apostolos Rasulullah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Torah, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Ahmad ini dalam bahasa Ibraninya Hamad, yang artinya terpuji, yang artinya sebagaimana dibahas di pembahasan kita pada pagi hari ini. Maka tatkala Rasul Nabi Muhammad itu datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, inni syihrum mubin, hada syihrum mubin. Dor. Luar biasa Mbak Natalin ya. Iya. Terus gini nih Mas Nandar, ya. Jadi itu bener ya teman-teman ya. Kalau kita mau cari apa sih kata yang mereka udah terjemahkan, kita cari sampai akarnya. Begitu akarnya ketemu, ternyata itu akarnya adalah nama Muhammad. Begitu nama Muhammad, mereka ingin melencengkan dengan arti ini, arti itu, arti ini, arti itu. Kita harus kembaliin lah kemana. Bayangin aja, zaman dulu itu belum ada orang yang namanya Muhammad. Zaman dulu belum ada, tapi di situ udah dikasih tahu gitu. Betul. Bentar-bentar ini ngelihat orang-orang komen kok ada yang kejang-kejang. Ini aku disclaimer Ya, dulu siap. ya buat teman-teman yang nonton Siap. video ini ya. Buat teman-teman yang nonton video ini, kalian yang punya Alkitab atau Bible sebagai kitab suci kalian, kalau kalian hanya modal imani aja, kalian pasti tetap pada agama kalian itu, tetap pada imani kalian itu, tetap di Kristen. Tapi kalau kalian beriman dengan modal mencari kebenaran dan siap menerima kebenaran, insya Allah pasti kalian mu'alaf. Insya Allah pasti kalian dapat hidayah. Oke. Mas, lanjut ya. Siap, lanjut. Nanti teman-teman ya yang mau naik nanti dilanjutkan dulu pembahasannya, kalau sudah selesai baru kita naikkan. Baik Kristen maupun Muslim. Nanti kalau dinaikkan yang lain nanti kurang fokus kitanya. Nanti setelah pembahasan selesai ya, nanti kita naikkan. Sueb nanti sabar, yang Kristen juga sabar ya. Kemarin aku bahas lanjut, ini Mbak. aja di channel YouTubeku kemarin sampai 1 jam loh, Mas. Oh, oke. Iya. Silakan. Oh iya. Lanjut, Mbak. Terus kita lanjut ini Mas, di Yeremia, coba Mas Nandar buka Yeremia 3 ayat 19. Yeremia berapa? Yeremia 3 ayat 19. Ini si Marlon naikkan saya biar saya debat. Gini ya. Nggak apa-apa, nanti tenang. Enggak, Maron ya sabar gini, ya. Mas Nandar. Nanti Gini, Mas ada Nandar. Sueb, ada saya, nggak apa-apa Mbak. Karena nanti kalau sudah pembahasannya selesai, silakan gimana. Jadi buat ini ya, orang-orang yang pengen debat lah, pengen diskusi atau pengen nyangka atau apa. Gini ya, kalian itu pengen debat apanya yang didebatin. Yang di sini saya tampilkan itu sumbernya Alkitab kalian. Kalau kalian ingin berdebat, debatlah dengan Alkitab kalian sendiri.
Betul. Haleluya, 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 haleluya. Firman Tuhan tidak pernah jadi manusia. Haleluya, haleluya. Orang-orang masuk di roomku kemarin-kemarin pas aku live TikTok, begitu bacain dalil, mereka langsung melenceng, nambah-nambahin ya langsung aku kick, Mas. Males buang-buang waktu, nggak Iya, efisien. betul. Orang bahas Hosana juga nggak ada yang mampu menjawab. Bahas Hmm. nubuatan Nabi Muhammad di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Hmm. Jangankan yang mampu, mencret-mencret semua. Makanya aku pengen debat dengan Bambung Nurseno. Mungkin Bambung Nurseno kalau debat saya sama saya seimbang lah ya, tapi pasti babak belur juga Aduh, sih. raja Oke, lanjut. asumsi gitu. Oke, kita Iya, lanjut Raja ya. Asumsi. Ya, ya. Yeremia 3 ayat 19, Mas Andar. Yeremia 3 ayat Ayat 19. ke-19. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Allahnya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hmm, jadi sambil nunggu Mas Nandar ya. Yeremia 3 ayat 19. Di situ tuh oke. sebenarnya ada yang Tuhan sampaikan gitu. Di Hmm, situ Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu. Tuhan itu memberikan pusaka yang paling indah, ada sesuatu yang paling mulia dari seluruh bangsa. ya, 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 ya. Nah, apakah itu gitu loh? Harta yang paling berharga Nah, adalah bahkan puji ini lebih berharga astuti. dari yang paling mulia dari seluruh bangsa loh Mas Andar, bayangin loh. Berarti kan ini benar-benar bukan main-main nih yang ingin Tuhan sampaikan gitu. Oh ya, Kita betul. lihat Nanti aku Yeremia 3 bukakan ayat nih. 19. Jadi teman-teman sabar ya. Nanti ada pakar Aramaik, pakar Yunani, pakar Ibrani, yaitu anak muda cerdas, pacarnya Miriam. Nanti kita undang juga, tapi Siapa tuh sabar ya Ep pacarnya ya. Miriam? Nanti kalau sudah selesai nanti kita undang anak muda cerdas, ganteng, kayak Ariel Peter Van. Mana ini? Oke, ini Mbak ya, saya bacakan ya. Oke. Coba baca yang MILT aja. MILT boleh, TB boleh. Oke, oke, oke. Emil LT. Namun aku telah berkata, saudara-saudari yang terkasih, betapa aku menempatkan engkau di antara anak-anak itu dan memberikan kepadamu negeri yang didambakan, suatu pusaka yang indah dari bangsa-bangsa semesta. Dan aku berkata, engkau akan memanggilku Bapakku dan engkau tidak akan berpaling daripadaku. Nah, apa nih Mbak? Nah, iya, jadi kalau kita lihat di situ Tuhan kan berpesan gitu loh. Tuhan itu berpesan bahwa akan memberikan suatu pusaka yang paling indah dari bangsa-bangsa, dari semesta Hmm, kan gitu tuh. Di situ kan ada ya. tuh yang indah dari bangsa-bangsa semesta. Dan aku berkata, di situ aku berkata Tuhan ya, Tuhan bilang, engkau akan memanggilku dan engkau tidak akan berpaling daripadaku. Gitu. Nah, kita lihat lagi di bawah-bawahnya nih. Nah, Mas Nandar Di coba klik. bawahnya. Oke, Mas Nandar klik yang indah. TBITL ada yang indah, kita lihat. Wah, Muhammad lagi. Ahoy, ahoy. Jadi TB yang indah itu tadi ya, kata yang indah itu ternyata diterjemahkan ke ITL itu jadi yang permai, terus ke AVB jadi yang indah gitu ya. Kita klik, udah diklik ya Mas Nandar ya? Udah. Nih ya. Diklik, oke. Ternyata di situ pelafalan Hemda, asal mulanya diklik dulu Mas, asal mulanya Mas. Asal Asal mulanya dulu. mulanya. From. Diklik Asal mulanya Hemed. ya. Enggak, Ahmed. diklik dulu, diklik. Ganteng. Oh, klik. Diklik. Oke, setelah diklik, kita lihat lagi di bawahnya. Ya, Referensi. Oh, masih ada referensi. asal mula. Jangan referensi dulu. Asal mula lagi, Asal mula. Asal mula Oke. lagi. Masih bisa Ini diklik, diklik. Binyan Nif'al. Wah, lengkap ini ya. Ada Diklik dulu, Binyan Bang. Fa'al, Binyan Diklik Nif'al, Binyan dulu. Fi'el. Mas Oke, Antar diklik dulu itu. siap. Diklik ya. Diklik, oke. Tadinya maskulin terus di sini jadi feminin kan, makanya mereka sendiri juga bingung gitu. Mereka mau naruh ke jenis apa. Tapi kita lihat akar katanya apa. Di situ yang harus menyesuaikan dengan akar katanya.
Nah, itu sudah primitive root, kita lihat TWOT-nya tadi ya, Mas Andar. Mm-mm. Saya bacakan TWOT-nya ya. The Arabic Hamidanya loh. Hebrunya apa Mas itu, Mas? Hebrunya Ahmad atau Hamad. Jadi Ahmad Ahmad ya dalam bahasa Hebrunya. Arab, ya, kalau Hamad dalam bahasa Ibrani, Hebrew word. Nah, kita Hmm. lihat definition. Definitionnya apa? The Arabic Hamida, ya. Means phrase and the name, siapa ini guys? The name And the name Muhammad comes Muhammad from the root. comes from the root, dari akar kata. Luar Nah, biasa ini. dengan Allahu akar kata Akbar. nama siapa? Nama Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuh oten. Makanya Al-Quran kita lihat nih ya, biar teman-teman Kristen paham. Quran surat Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat ke 146. Nah ini Mbak Natali, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 146 terjemahannya saja, tapi saya Ibrani Arabnya juga bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Artinya apa? Orang-orang yang telah kami berikan kitab, yaitu Torah, Injil, mengenalnya, yaitu siapa? Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, masalahnya memang Beneha Targum itu tidak diajarkan Ibrani. Nah, ini yang menjadi tersesat, tidak mengenali Nabi Muhammad. Yang diajarkan terjemahan, terjemahan, terjemahan. Nah, kalau yang mengkaji apa namanya itu concordance, apa sih namanya? Concordance, concordance. Bahasa Inggrisnya itu apa ya? Concordance, ya, concordance. Para ruguh lah, intinya mah inilah yang akar kata atau soresnya itu nggak pernah dipelajari, kecuali Nah, kalau kita mau ngecek langsung, tetapi tidak pernah dipublikasikan secara brutal dan sosialisasi yang begitu nyata. Nah, ya kita makanya. lanjut nih ya. Apa tadi Makanya. Mbak? Ini ya. Heeh. Sekali lagi, the Arabic Hamida means price and the name Means Muhammad price. Sallallahu Alaihi Wasallam come from the root. Root itu sores. Jadi udah Luar bener-bener biasa. the name Muhammad comes from the root, itu udah bener-bener akar kata yang ya dari situ, akar katanya dari nama Muhammad dengan kata Ibraninya ya, kata Hebrunya itu Hamad di atas ya. Dengan akar Iya, kata nama Muhammad. betul. Dan ini bukan cocokologi kita ya. Ini data dari orang Kristen Bukan, itu sendiri ya. Jangan bukan ada lagi yang cocokologi. mengatakan cocokologi, jangan ada lagi yang mengatakan maksakologi. Ini Alkitab saudara. Cuma Nah, saudara aja yang tidak upgrade mm, gitu loh. mm. Nah makanya, Konkordansi. Oh, ini terima kasih ya. Ini ada siapa namanya itu? Untung A kon 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 iya, konkordansi. Ya, mm, maklum lidah iya, Ibrani sih. Saya baca lidah Inggris iya. jadi ya Mas kon Andar, Mas Andar. kon ya gimana, Pak? Iya, makanya ini tadi ayat yang ini ya, yang Yeremia 3 ayat 19 ini. Di situ kenapa sih kok ada nama Muhammad di situ? Ya, Kenapa kenapa tuh? Tuhan berfirman ada nama Muhammadnya di situ, padahal Muhammad belum ada? Ya memang karena di situ Tuhan memberitahu ke mereka bahwa Tuhan itu akan mengutus Muhammad yang menjadi pusaka yang paling indah, yang paling mulia dari segala bangsa-bangsa. Nah, dan di situ dengan adanya orang yang nama Muhammad yang diutus, Tuhan itu ingin kita itu menyebut kepada Tuhan, kita itu setia kepada Tuhan, nggak berpaling kepada Tuhan. Coba aja teman-teman dibaca itu ayatnya, maksudnya seperti itu kan. Luar Kan udah banyak biasa. tuh terjemahan ke bahasa Indonesia. Cuma karena Luar mereka biasa. mengganti nama Muhammad itu, mereka terjemahkan dengan apa tadi? Yang indah, yang Hmm. mulia gitu ya. Padahal maksudnya Hmm. apa? Apa yang diberikan Tuhan yang paling indah itu? Apa yang paling mulia itu? Nama Muhammad, Nabi Muhammad yang diutus. Betul, betul. Tapi ini layar saya bagi teman-teman yang ada di YouTube, layar saya kebalik nggak? Jangan-jangan ketika coba Mbak tampilkan itu coba Mbak. Aku pengen Tampilkan. tahu di oh nggak kebalik, Enggak di sih? Mbak Natali nggak kebalik. Enggak Ya, kebalik. Aku tadi bacanya sesuai kok, enggak kebalik. coba lihat aku tadi ketika menyampaikan kebalik nggak ya? Oh nggak kebalik, bener, sudah bener.
Benar Oke, banget. bagi teman-teman yang mau pindah ke YouTube, pindah aja ke YouTube semua. Kalau di TikTok ini nggak ada itunya, nggak ada rewardnya. Pindah ke Astagfirullahaladzim. YouTube aja, YouTube aja. Iya. Iya, Mas Makasih Nandar. ya teman-teman di YouTube. Oke, siapa dulu ini? Saya ada yang nyapa Mbak Natali soalnya. Assalamualaikum mu'alafah cerdas Mbak Natalia Iriani istiqomah pantesan meninggalkan menyembah manusia ternyata para mu'alaf cerdas. Iya dong, para mu'alaf tuh nggak ada Masya, yang bodoh guys. Masya Oke, ini salam-salam Allah. ke Mbak Natali saya sampaikan dulu ya. Terima kasih yang hadir di YouTube. Makasih. Pokoknya jangan ke TikTok, Kasih. YouTube aja guys. Kalau oke, oke. Arumi Nanda gak ada Oten mengakui bahwa Nabi Rasulullah tertulis di dalam kitab terdahulu. Iya, nama juga Oten. Mas Safa Nandar, Hairani Asyadia langsung merinding saya. Terima kasih penjelasannya Mbak Natalia Iriani. Cantik, cerdas, solehah. Masya Amin Allah. ya Allah. Apalagi nih? Eh, oke, sebentar. Ini ya. Assalamualaikum. Mbak Natali, Hali Jamil, Hali Jamali, Ya, Dor. Mbak Waalaikumsalam. Natali luar biasa karena gurunya sobat-sobat yang ada di LC ini. Ya, Masya ya, ya. Oke Allah, Mbak Natali, tabarakallah. lanjutkan. Iya, iya Lanjutkan teman-teman teman-teman. ya, makasih ya. Sebenarnya ini nih sebenarnya alhamdulillah dan kita harus berterima kasih kepada Allah karena segala puji itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Nah, dan ini sebenarnya tugas kita semua, bukan cuma tugas teman-teman yang biasa ngonten atau tugas para ulama, enggak gitu. Kita semua punya Iya, tugas iya. untuk menyampaikan kebenaran. Apa yang kita tahu kita sampaikan, apa aja gitu yang kita tahu. Siap, siap, siap. Ada lagi Mbak? Ada, aku Mau lanjut, siap. nggak apa-apa, aku Lanjut, kasih lanjut. berapa ayat lagi nih, mau 2 Oh, ayat, 3 boleh. ayat? Boleh, 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 Aku boleh. punya banyak stok sih sebenarnya. Wah, mantap ini. Aku kalahnya. Jujur aku Enggak. belajar, enggak jujur ya, aku belajar tentang Yesus diserupakan aja aku taunya dari Mbak Natali. Sumpah aku. Masya Ternyata Allah. Alkitab mencatat Yesus diserupakan. Berarti memang Al-Quran itu bukan berarti sih. Memang sesungguhnya Al-Quran ini kebenaran dan hidup. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibnu Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Ternyata luar biasa Yesus diserupakan dalam Al-Qur'an, dalam Biblos juga. Oke, Mbak Natali, silahkan dilanjut, Mbak. Coba Mas Nandar kita cari di Mazmur 68 ayat 16. Mazmur Mazmur 68 ayat 16. Nanti aja. Mazmur 68 ayat ke-16. Ayat 16. Nah, sambil nunggu Mas Nandar nampilin ya. Udah siap, Mas. Jadi sebenarnya ini juga sekaligus ini adalah ayat yang menegur orang-orang yang nggak terima kenabian Nabi Muhammad. Orang-orang yang Oke. nggak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad. Oke, Mazmur saya 68. bacakan nih. Bacain, Mas. Mazmur atau Shefer Tehilim Mizmor Daud ya. Mazmur pasal ke-68 ayat ke-16. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah? Menjadi tempat kedudukannya, sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Wah, ini apa nih Mbak Natal ini? Saya baru ini juga ini. Nah, coba Mas ntar baca lagi yang selaber. Itu kan ada tuh selaber di bawah tuh. Selaber ya, versi Selaber. Banyak banget Alkitab ini versinya. Iya, banyak banget. Ya, selabir berarti bacaannya selabir ini. Ya, bir ya. Oke. Bir. Selaber. Saya katakan di sini, hai gunung-gunung yang banyak puncaknya, mengapa kamu memandangi iri kepada gunung yang dikehendaki Allah?
menjadi tempat bertahtanya. Sesungguhnya Allah akan bersemayam di sana untuk selama-lamanya. Iya, jadi kalau kita baca ini itu ada pesan gitu loh. Tuhan itu menegur orang-orang, kenapa sih kalian itu iri? Kenapa kalian itu cemburu? Kenapa kalian nggak suka dengan apa yang udah dikehendaki Tuhan? Padahal apa yang dikehendaki Tuhan, Tuhan itu akan berdiam di situ. Selama-lamanya Tuhan akan tetap di situ, akan tetap menghendaki itu. Nah, coba sekarang kita turun lagi, Mas Nandar cari yang kata-kata yang ku kehendaki. Yang ku kehendaki. Nah, di situ yang ku kehendaki itu kan ternyata diterjemahkan juga ke yang dikehendaki, terus diterjemahkan juga dengan Allah Ini. memilih, kan gitu ya. Wah, ini kehendaki kok Ahmad juga ya. Oke, ini udah langsung ke primitive root ya, berarti langsung diklik yang referensinya itu. Referensi 673. Wah, sama juga nih Mbak Natal ini. The Arabic Hamida means phrase and the name Muhammad comes from the root. Wah, keren. Nah, itu Hebrunya apa Mas? Hebrunya apa Mas? Kata Hebrunya? Hamad. Di bawah tuh di kuning-kuningnya ada tuh. Di kuning-kuningnya jelas tuh. Iya, Hamad. Hebrunya Hamad ya. Terus ternyata akar katanya the name Muhammad. Coba dibesarin Mas, the name Muhammad Mas di bawah Mas. Nah. The name Muhammad. Ini ya, yang ini kan. Nah. The Arabic Hamida means phrase and the name Muhammad sallallahu alaihi wasallam comes from the root. Terimalah kebenaran saudara. Jadi dengan bahasa Arab yang hamidah, yang artinya pujian, dengan kata Ibraninya hamad, ternyata itu berasal dari kata nama Muhammad. Berarti Muhammad. Siapa yang dikehendaki? Yang dikehendaki Allah pada ayat Mazmur 68 ayat 16 itu siapa? Nabi alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi perjanjian saudara. Nabi yang dibangkitkan dari saudara-saudara mereka sebagaimana di dalam Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan 22. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan saudara? Ayo. Makanya syahadat ini yuk, bisa Mazmur 68 ayat 16 ini teguran loh. Tuhan udah sempat menegur loh. Dulu udah Tuhan ingatkan, kenapa kalian malah iri, kenapa kalian malah cemburu gitu kan. Kenapa kalian gak mau dengan apa yang sudah dikehendaki Tuhan. Padahal Tuhan tetap di situ untuk selama-lamanya dengan apa yang dikehendakinya. Ya Nabi Muhammad. Nah, ini Mas Antar lagi nyari apa nih Mas? Aku lupa ya Quran surat Ibrahim ayat berapa di mana Allah itu sebenarnya sudah mengangkat sebuah janji kepada para nabi, andai kata Muhammad hadir di tengah-tengah mereka, dijelaskan kepada mereka apakah mereka beriman, itu dijanji harus beriman. Itu di mana ya Quran surat Ibrahim ayat berapa? Ya, lupa aku. Ada Mbak janji, sebentar aku googling dulu ya, janji perjanjian Allah dengan para nabi tentang Nabi Muhammad. Di mana itu ya? Sebentar Mas, sebentar ya, sebentar. Siap. Mbak Natali sambil ini. Tentang harta yang paling berharga adalah tentang Nabi Muhammad. Nah ini nih, sebentar nih. Perjanjian Allah dengan semua nabi itu Mbak ya. Makanya kalau Solomon, Daud mengenali Nabi Muhammad karena Allah sudah melakukan sebuah perjanjian ya.
membuat akta otentik, ya. Nah, apa ini? Sebentar, ada di dalam Al-Qur'an. Wah, sinyalku lemot rere iki hujan sebenarnya. Sepurane singkatan nggih. Oh, masih hujan di sana. Oh, ini ternyata Quran surat Al-Imran ayat 21, Mbak. Nih, saya bacakan ya, teman-teman. Tatkala Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini iklannya banyak banget ini rere opo rek, saya iklannya akeh men ya. Ih, oke saya jampret ono maning sinyale iki rek. Iklannya. Saya akan memotong ini aja deh. Quran surat Al-Imran ayat 81 aja deh biar enggak ini. Karena ini tatkala Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, Allah yang maha tinggi mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta dan pembawa kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Sebelum beliau diutus, Allah telah mengambil perjanjian kepada seluruh nabi. Nabi Yesaya, Nabi Yehezkiel, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Hagai dan lain sebagainya. Mereka beriman kepadanya, membenarkannya, menolongnya menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Allah juga mengambil perjanjian dari mereka supaya mereka mengabarkan hal tersebut. Nih, Mbak Natali. Ini Allah juga mengambil perjanjian dari mereka supaya mereka mengabarkan hal tersebut kepada orang-orang beriman dan membenarkannya mereka sehingga kebenaran dapat ditegakkan. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Quran surat Al-Imran ya. Ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kecil kali ini. Wa id akhadallah mitsaqan nabiyina lama, aduh kecil banget. Aku buka tab baru aja deh, Quran surat Al-Imran. Al-Imran 81. Aduh, nyemplung. Nah, ini. Oh, Arabnya. Oke. Nih, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabiw wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qalu fashadu wa anna ma'akum minasyahidin. Artinya apa? Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersamamu. Nah, sudah di Mas Nanda, perjanjian itu. Mas Siap. Nanda, sorry aku potong. Ini ada saudara kita ya, teman kita orang Kristen. Sebelumnya pernah diskusi sama aku juga, namanya Busrah Basri. Ternyata ini dia katanya mau naik, pengen syahadat katanya. Masya Allah. Siapa namanya? Busrah Basri. Busrah Basri ya, Masya Allah. Terima kebenaran firman Tuhan. Oke.